Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini beliau masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali studi kita dalam sistem online ataupun belajar daring. Sholawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk melanjutkan kembali studi kita ataupun belajar kita tentang teks laporan hasil observasi, yang mana ini merupakan materi kita yang ketiga. Pertama, kemarin kita telah membahas tentang anekdot. Yang kedua, kita telah membahas tentang teks eksposisi. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi ataupun teks yang sering disebut sebagai LHO. Nah, ini merupakan subbagian yang kedua pada pembelajaran ataupun materi LHO ini. Baik, kita lanjutkan apa saja yang menjadi struktur pada teks laporan hasil observasi. Nah, terdapat dua struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu, baik, yang pertama di sini ada pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Kemudian yang kedua, anggota atau aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Baik, dia struktur utama teks LHO ya. Namun di sini ada dua struktur. Nah, inilah yang merupakan jadi struktur yang pertama. Kemudian ada struktur yang berikutnya. Sekarang kita perhatikan struktur lain. Yang tadi itu merupakan struktur pertama. Sedangkan ini yang merupakan struktur kedua dari teks LHO ataupun laporan hasil observasi. Yang pertama di sini ada definisi umum. Nah, definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang akan dibahas di dalam teks. Kemudian yang kedua, definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf, atau di sini dalam definisi bagian dijelaskan dia secara rinci, penjelasan secara rinci. Karena pada yang pertama definisi umum itu hanya singkat, sementara di definisi bagian itu dia dijelaskan secara rinci apa yang menjadi topik pada definisi umumnya. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ketiga, definisi manfaat. Nah, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Apapun teks yang kita buat tentang laporan hasil observasi, apapun yang kita observasi, objek apapun itu, di sini kita harus menuliskan manfaat apabila objek yang kita teliti itu ada manfaatnya. Otomatis kita harus tuliskan pada struktur, yaitu di bagian yang ketiga. Nah, kita perhatikan berikutnya. Keempat, penutup merupakan bagian rincian akhir dari teks. Nah, yang keempat ini merupakan salah satu struktur lain dari teks LHO. Pada pembelajaran tadi ada yang pertama strukturnya. Jadi dua di sini strukturnya. Boleh kita pilih yang mana saja.
Yang pertama tadi boleh, yang kedua ini juga boleh. Utamanya yang kedua ini yang paling sering digunakan oleh orang dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita perhatikan, kita akan membedakan apa itu teks laporan dengan teks deskripsi. Nah, kadangkala di sini kita banyak yang keliru. Apa sih persamaannya? Sekilas seperti terlihat sama sih. Nah, sekarang kita perhatikan apa sebenarnya perbedaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi. Baik, pada umumnya teks laporan hasil observasi memiliki bentuk yang hampir sama dengan teks deskripsi. Nah, ini dia tadi. Sangat mirip sebenarnya, tapi ada perbedaannya. Sekarang kita perhatikan. Tetapi sebenarnya sifat kedua teks tersebut berbeda. Teks laporan menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai dengan fakta apa yang ada, tanpa ada opini atau pendapat penulis. Sedangkan teks deskripsi menggambarkan secara khusus, unik, dan individual, dan menggambarkan sesuai dengan sudut pandang penulis. Nah, ini dia yang paling menonjol perbedaannya, yaitu apabila deskripsi itu ditulis sesuai dengan sudut pandang penulis, sementara kalau dia di LHO itu teks laporan, nah itu sesuai fakta yang ada dan tanpa ada opini atau pendapat dari penulis untuk menambah-nambahi teks tersebut. Nah, ini dia jelas perbedaannya yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, teks menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi menitik beratkan uraian, bentuk, ciri, dan keadaan sesuatu yang mendeskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Selain itu, teks laporan berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan teks deskripsi itu berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Nah, ini dia perbedaan yang kedua antara teks laporan dengan teks deskripsi. Kemudian kita lanjutkan kembali. Cara penyusunan teks laporan hasil observasi. Bagaimana sih caranya kita menyusun teks LHO yang baik sehingga nantinya mudah dipahami oleh para pembaca yang kita harapkan banyak membaca teks tersebut. Yang pertama, bagaimana caranya? Kita harus menentukan topik bahasan teks tentang laporan hasil observasi. Inilah cara yang pertama kita dalam menyusun teks. Yang pertama itu kita tentukan dulu apa topik yang akan kita observasi. Setelah kita menemukan topik, kita mengumpulkan bahan untuk melakukan observasi. Apa saja sih bahan-bahan yang kita gunakan untuk melakukan observasi? Nah, misalkan kita mengobservasi suatu objek, atau misalkan dia lapangan sepak bola yang akan kita observasi, otomatis kita harus mengumpulkan bahan. Di antara lain ada misalkan kita harus bawa meter. Nah, itu dia. Sesuai apa yang ada pada objek tersebut. Jadi kita harus menyiapkan bahan apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan suatu observasi ataupun penelitian kita. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, kita menyusun kerangka teks laporan observasi. Nah, ini menyusun rangkuman kita. Yang pertama kita susun kerangkanya, apa yang harus kita bahas pada observasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks laporan observasi. Setelah kita menyusun kerangka, maka kita harus kembangkan kerangka itu biar lebih jelas apa isi dari tentang teks laporan hasil observasi kita tersebut. Kemudian, syarat
atau kriteria teks laporan hasil observasi. Bagaimana syaratnya teks LHO ini terlihat cukup indah ataupun diminati oleh orang agar membaca teks tersebut. Apa syarat ataupun kriterianya? Kita perhatikan. Yang pertama, syarat kriteria teks laporan hasil observasi itu memiliki susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Nah, ini dia yang pertama. Susunan struktur teks itu harus sesuai seperti yang telah kita bahas tadi. Ada 4 bagian strukturnya. Kita menulis teks itu harus sesuai dengan susunan struktur, jangan ada yang terbalik. Misalkan itu yang pada poin pertama kita buat jadi yang keempat, nggak mungkin. Atau pada poin keempat itu harus ada penutup, kita buat pada poin pertama, dan tidak mungkin juga seperti itu. Makanya kita harus menyusun teks tersebut sesuai dengan susunannya, urutannya, agar lebih lengkap dan jelas. Kemudian kita perhatikan yang kedua, dalam struktur teks tidak memiliki kesimpulan atau penutup. Nah, boleh. Di sini kita tidak memakai penutup ataupun kesimpulan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Nah, inilah tadi salah satu syaratnya. Ataupun perbedaannya dengan teks deskripsi. Kalau dia di deskripsi, itu boleh penulis membuat opininya sendiri. Sementara kalau di LHO itu fakta-fakta yang harus dituliskan pada teks tersebut. Itu fakta-fakta sesuai apa yang telah kita teliti, apa yang telah kita lakukan observasi. Nah, fakta-fakta yang ada di dalam observasi kita tersebut kita masukkan ke tulisan teks hasil observasi. Itu dia, makanya dalam teks ini tidak ada opini dari penulis, akan tetapi ada fakta-fakta pendukung dari hasil dari observasi kita tersebut. Kemudian syaratnya yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya sesuai fakta. Nah, inilah jelas. Yang dikatakan dengan teks laporan hasil observasi itu jelas memuat informasi ya yang benar adanya. Karena teks LHO ini ada karena kita melakukan suatu penelitian. Nah, hasil dari penelitian itu otomatis akan benar adanya. Tidak mungkin kita merekayasa hasil dari penelitian sehingga kita tuliskan ke suatu teks LHO. Makanya di sini teks ini menjelaskan sebuah informasi yang benar adanya ataupun teks ini sesuai dengan fakta yang ada. Sekarang kita perhatikan contoh laporan hasil observasi yang dituliskan berdasarkan struktur yang ada. Nah, ini dia, misalkan pada definisi umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Deskripsi bagian hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair, payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai. Hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Nah, inilah dia pada definisi umum dari teks LHO ya. Jelas di sini ditulis sesuai dengan fakta. Kemudian setelah ada definisi umum, yang kedua kita perhatikan definisi bagian ya. Nah, deskripsi bagian di sini, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut air laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa.
Nah, inilah dia pada deskripsi bagian teks LHO. Kemudian, definisi manfaat. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan pada badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Kemudian definisi manfaat, kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Inilah dari kesimpulan dari teks tadi, yang merupakan salah satu contoh teks LHO ya, sesuai dengan strukturnya yang 4 tadi. Bisa kita perhatikan yang pertama tadi ada struktur di definisi umum. Nah, ini yang pertama definisi umumnya, kemudian kita perhatikan ada definisi bagian. Dia definisi bagian. Kemudian yang ketiga, berdasarkan struktur itu ada definisi manfaat. Di sini jelas ada definisi manfaatnya. Kemudian pada terakhir ada penutup ataupun simpulan dari teks LHO. Nah, ini dia bagian simpulan. Ya, baik, mungkin pelajaran kita tentang LHO ataupun struktur tentang LHO cukup sekian. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Atau kita boleh memberikan komentar di channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Nah, akan tetapi ingat dalam memberikan komentar selalu gunakan kata-kata yang sopan. Karena bagaimanapun komentar kita itu, perkataan yang keluar dari mulut kita merupakan itulah ciri-ciri dari hati kita. Karena sebelum kita berkata itu dari hati, kemudian keluar dari mulut kita. Akhir kata, selalulah kita berlomba-lomba mencapai kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.